Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saat ini, tetapi sekali lagi bahwa itu adalah virus. Virus tentu punya kelemahan juga. Kelemahan virus itu dia bisa mati pada kondisi tubuh orang yang fit. Karena itu Pak Menteri akan datang tanggal 25. Nah, kedatangan beliau tentunya kita harus mempersiapkan. Salah satunya adalah bagaimana memamerkan ataupun memperlihatkan produk-produk UMKM dan koperasi dan pariwisata. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 57 jemaah haji asal Bau-Bau masih dalam pantauan Dinas Kesehatan. Masa pemantauan akan berlangsung selama 21 hari pasca tiba di tanah air. Kunjungan Menteri Koperasi dan UMK Republik Indonesia di Kabupaten Buton Tengah 25 Agustus nanti akan diramaikan dengan pameran UMKM dan pariwisata. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini, Rabu 10 Juli 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, kita awali Warta Kepton pagi ini dengan mengupdate kasus konfirmasi COVID-19 di tanah air yang kembali meningkat tajam. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan ada tambahan 6.276 kasus baru pada Selasa 9 Agustus kemarin. Tambahan 6.276 kasus baru ini lebih tinggi dibandingkan kemarin yang tercatat 4.425 kasus. Dengan demikian, total kasus konfirmasi sudah mencapai 6.255.679 kasus. Kemudian untuk kasus sembuh bertambah 4.850 sehingga totalnya 6.047.507 orang. Sedangkan kasus meninggal juga bertambah 18 menjadi 157.131 orang. Secara keseluruhan, kasus aktif bertambah 1.408, sehingga totalnya menjadi 51.041 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, sebanyak 57 jemaah haji asal Bau-Bau masih dalam pantauan Dinas Kesehatan. Masa pemantauan akan berlangsung selama 21 hari pasca tiba di tanah air. Informasi mengenai hal ini dilaporkan WOD Nurliani. Saat ini, tetapi sekali lagi bahwa itu adalah virus. Virus tentu punya kelemahan juga. Kelemahan virus itu dia bisa mati pada kondisi tubuh orang yang fit. Seluruh jemaah haji Kota Bau-Bau yang tergabung dalam kloter 7 dinyatakan bebas dari COVID-19 setelah melewati proses screening dan tes swab Dinas Kesehatan pada 4 Agustus lalu. Meski dinyatakan tidak bergejala COVID-19, namun Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau akan memantau kesehatan seluruh jemaah haji yang baru saja tiba di Bau-Bau 6 Agustus itu selama kurun waktu 21 hari pasca tiba di tanah air. Kepala Dinas Kesehatan Bau-Bau Dr. Lukman menyebutkan pihaknya telah membagikan kartu kewaspadaan kesehatan kepada seluruh tamu aula tersebut agar diisi setiap hari selama masa pemantauan. Dirinya berharap seluruh jemaah proaktif mengisi kartu kesehatan selama 21 hari dan dikembalikan di puskesmas terdekat ataupun Dinas Kesehatan. Ini berkonsekuensi karena perjalanan haji Bapak Ibu itu terjadi di masa pandemi COVID. Kami juga akan memantau kondisi tersebut karena kita ketahui bersama bahwa Arab Saudi tempat berasalnya MERS, tempat berasalnya kuman COVID yang satu keluarga dengan satu famili dengan COVID yang melanda dunia.
Menurut Lukman, perjalanan haji tahun ini berlangsung di masa pandemi COVID-19. Di samping negara Arab Saudi juga dikenal sebagai tempat penyebaran pertama MERS. Namun jika jemaah haji memiliki daya tahan tubuh yang baik dan selalu dalam kondisi fit, maka virus apapun akan mati dengan sendirinya. Mantan Dirut RSUD Paragi Mata itu berharap seluruh jemaah tetap dalam keadaan sehat pasca pulang dari Tanah Suci, dan jika menghendaki pelaksanaan syukuran agar dilakukan dalam skala kecil demi keamanan kesehatan keluarga lainnya. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kunjungan Menteri Koperasi dan UMK Republik Indonesia di Kabupaten Buton Tengah 25 Agustus nanti akan diramaikan dengan pameran UMKM dan pariwisata. Mengenai hal itu dilaporkan Hairul Bulko. Karena itu Pak Menteri akan datang tanggal 25. Nah, kedatangan beliau tentunya kita harus mempersiapkan. Salah satunya adalah bagaimana memamerkan ataupun memperlihatkan produk-produk UMKM dan koperasi dan pariwisata. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Teten Masduki, dijadwalkan akan mengunjungi Kabupaten Buton Tengah pada pertengahan Agustus ini. Rencana kunjungan menteri ini setelah penjabat Bupati Buton Tengah Muhammad Yusuf bertandang dan bertemu langsung Menteri Teten di Jakarta beberapa waktu lalu. PJ Bupati Buton Tengah Muhammad Yusuf mengatakan dalam pertemuan itu, Menteri Teten merasa tertarik dengan potensi koperasi, UMKM, dan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah. Karena itu Pak Menteri akan datang tanggal 25. Nah, kedatangan beliau tentunya kita harus mempersiapkan. Salah satunya adalah bagaimana memamerkan ataupun memperlihatkan produk-produk UMKM dan koperasi dan pariwisata. Nah, itu nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, akan melakukan pameran koperasi UMKM se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dipusatkan di Buton Tengah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini menyebutkan titik lokasi pelaksanaan pameran koperasi, UMKM, dan pariwisata se-Sultra itu akan dipusatkan di Lombe atau Lakudo. Yusuf menyebutkan kedatangan Menteri Teten nanti turut membawa konsultan koperasi yang akan memberikan edukasi kepada para pelaku koperasi di Buton Tengah, khususnya terkait program besar pembentukan koperasi modern yang pertama kali di Sulawesi Tenggara. Inilah koperasi modern. Jadi kita tidak usah buat koperasi banyak-banyak, yang anggotanya sedikit, lebih kita buat satu tapi anggotanya banyak. Nah, di dalamnya nanti ada divisi-divisi, masyarakat-masyarakat yang di mana daerahnya ada potensi wisata, ada potensi UMKM untuk kita kembangkan. Nah, masyarakat sendiri itulah yang menjadi anggota koperasi. Selain Menteri Koperasi dan UKM, di awal September nanti juga dijadwalkan kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ibu dengan agenda pengembangan Dekranasda, PKK, dan penanganan stunting. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Sejak Januari 2022, BPJS Ketenagakerjaan Bau-Bau telah membayarkan dana klaim pekerja sebesar 6,6 miliar rupiah. Dana klaim paling besar didominasi jaminan hari tua. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kalau untuk klaim, untuk cabang Bau-Bau sendiri, kita sudah membayar sekitar 6,6 miliar. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bau-Bau telah membayarkan dana klaim pekerja sebesar 6,6 miliar rupiah sejak Januari 2022 hingga saat ini. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bau-Bau, Bobby Harun, mengatakan pembayaran klaim sebesar 6,6 miliar rupiah tersebut terdiri dari klaim jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Jumlah itu untuk membayarkan total klaim sebanyak 384 kasus. Bobby mengatakan, dari 4 program tersebut, dana klaim jaminan hari tua paling banyak dibayarkan, yakni senilai 4,9 miliar rupiah lebih dengan klaim sebanyak 336 kasus. Kalau untuk klaim, untuk cabang Bau-Bau sendiri, kita sudah membayar sekitar 6,6 miliar. Memang dari tahun ke tahun memang JHT yang lebih dominan, jaminan hari tua, karena imbas dari mungkin masih ada PHK dan lain sebagainya. Jadi teman-teman pekerja mengambil tabungannya, mencairkan jaminan hari tuanya, seperti begitu. Jadi kalau untuk JHT sendiri sudah 4,9 miliar yang kami bayarkan.
Sementara itu kata Bobi, klaim jaminan kematian sebesar 30 kasus dengan jumlah nominal yang dibayarkan sebesar 1,3 miliar rupiah. Kemudian, klaim jaminan kecelakaan kerja sebanyak 2 kasus dengan jumlah nominal yang dibayarkan sebesar 180 juta rupiah lebih, sedangkan klaim jaminan pensiun sebanyak 16 kasus dengan jumlah nominal yang dibayarkan 137 juta rupiah lebih. Bobi juga kembali menegaskan dana jaminan hari tua bisa diklaim oleh peserta 1 bulan pasca berhenti dari tempat kerja. Tidak mesti memasuki usia pensiun seperti yang direncanakan oleh pemerintah pusat sebelumnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, berikut kita dengarkan dokumenter budaya upacara Pedole-Dole Imunisasi Budaya Masyarakat Buton Produksi RRI Bau-Bau. Buton atau Butuni, yang merupakan wilayah eks-kerajaan dan kesultanan, memiliki banyak warisan kekayaan adat istiadat dan budaya luhur yang tak ternilai harganya. Nilai-nilai budaya itu diwariskan secara turun-temurun dan telah mendera daging di setiap generasi. Satu di antara tradisi budaya itu adalah upacara Pedole-Dole. Secara harfiah, kata dole-dole berarti guling-guling. Upacara ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari kemungkinan pertumbuhan yang kurang normal. Dalam praktek kesehatan modern, dole-dole dapat disejajarkan dengan imunisasi bayi yang dipercaya dapat mengobati anak dari berbagai macam penyakit. Upacara Pedole-Dole ini juga merupakan rangkaian dari prosesi pemberian nama pada anak. Secara historis, pelaksanaan upacara dole-dole bermula dari zaman Sipanjonga, yakni salah satu dari 4 orang pendiri kerajaan Waluyo Buton, yang dalam bahasa Waluyo disebut dengan Mia Patamiana. Perkawinan Sipanjonga dan Sibana kemudian melahirkan seorang putra yang diberi nama Betuambari. Sejak masa bayi, Betuambari selalu sakit-sakitan. Melihat kondisi demikian, Sipanjonga kemudian menggelar suatu upacara pengobatan bagi Betuambari. Alhasil, setelah upacara selesai, Betuambari pun berangsur sembuh. Upacara inilah yang disebut Pedole-Dole. Dari pengalaman tersebut, Sipanjonga kemudian mewasiatkan agar kelak anak cucunya didole-dole. Wasiat tersebut masih dilaksanakan sebagian besar masyarakat Waluyo hingga hari ini sebagai salah satu wujud tradisi mereka. Sebelum upacara dilaksanakan, biasanya didahului dengan penyampaian undangan kepada bisa atau orang yang dituakan yang akan bertindak selaku pimpinan upacara. Yang harus dipersiapkan sebagai pelengkap upacara adalah 2 ekor ikan bubara bakar berukuran cukup besar, kemudian ubi jala rebus 22 buah, telur rebus 22 butir, dan pisang rebus 22 buah. Selain itu, disiapkan 2 periuk nasi, satu yang dimasak dengan campuran santan kelapa, sementara satunya dimasak tanpa santan. Menurut Ibu Hamidah, salah seorang bisa yang ditemui RRI mengatakan, setiap tahapan dan kelengkapan prosesi upacara dole-dole memiliki arti dan tujuan kebaikan. Ikan berasal dari laut, ubi yang tumbuh di dalam tanah atau bumi, maupun pisang yang menggantung antara langit dan bumi. Berikut penuturan bisa berusia 80 tahun.
satu tempatnya telur tadi, telur dikumpulkan satu panci, namanya sabak. Habis itu minyaknya turun anak-anak lagi yang lengkap tuh bikin minyaknya. Habis itu prosesnya dole-dole nih, panggil ibu-ibu 8 orang untuk yang saksi yang di depan panci itu. Piringnya 12, loyangnya, cerenya, pisaunya, itu. Habis itu anunya nih, bunga-bunganya. Kalau bunga-bunganya itu, kalau laki-laki 9, kalau perempuan 8. Mereka itu ada katanya kambah manuru, kambah lagi, melati, ada juga nama bahasanya kusape. Itu saja. Nyiru, tikarnya dialas dengan daun pisang, ujungnya 2. Ada kunyitnya, ada benangnya. Itu saja. Ketika semuanya telah siap, diawali dengan doa. Bisa mulai memainkan perannya. Menggendong sang anak yang sudah tidak mengenakan pakaian. Minyak asli yang telah dimasak dengan campuran rempah dilumuri ke tubuh bayi. Kemudian dibaringkan di atas daun pisang, lalu diguling-gulingkan. Hitungannya 3 kali ke kiri dan 2 kali ke kanan. Proses dulu-dulunya itu kita taruh dulu, kita bakar dulu kemennya, baru taruh kita taruh itu piring, loyang, tikar, baru kita di loyang begini. Taruh di buka tikar, baru ambil bayi, apalagi baru taruh di begini, di atasnya panci-panci itu. Ada kalinya 5 kali gitu. 5 kali diputar. Habis simpan, baru boleh diam. Dalam, itu saja. Ada tuh yang disebut namanya Incima Sarona sih, itu bagaimana? Oh, itu bomo itu kon kata selesai baru kita Incima Sarona si mai bang. Itu artinya apa? Siapa namanya? Siapa namanya? Bang, ulmu TYP pemerintahan sampai baru kerja mi. Oh, disebutkanlah namanya. Karena Sarona. La Ali Muhammad Ali Sabah. Kita ramaskan dalam perumput tadi. Kita pukul kakinya, lututnya, pantatnya. Baru kalau kakinya supaya cepat jalan. Kalau pantatnya jangan kencing di tempat, jangan dengan kan ada kayaknya tuh anak-anak belum ada pupuk ini dulu. Dia hamburkan tainya. Boleh petang. Baru serap kepalanya. Baru pasangan benangnya. Benang yang diikatkan ke tangan bayi dipercaya agar kelak anak ini akan pandai mencari nafkah. Benang yang diikatkan ke leher dipercaya kelak anak ini tidak akan menjadi peminta-minta atau pengemis. Kemudian, benang diikatkan di perut untuk menghindarkan anak dari sifat rakus. Benang juga diikatkan ke kaki agar anak menjadi penurut dan tidak nakal. Setelah itu, bisa pun menanyakan siapa nama sang anak. Tahapan ini pun menjadi akhir prosesi upacara bedole-dole.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Laode Muhammad Arsal mengatakan, sebagai ujung tombak agar tetap eksis dan lestarinya kebudayaan lokal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan berada di garda terdepan untuk selalu mengajak masyarakat Buton menggelar pedole-dole. Akan pedole-dole ini, tata urutannya itu seperti apa, dan akar-akar kayu yang dipakai seperti apa, dan itu harus diketahui secara paripurna oleh seluruh masyarakat Buton. Jadi tidak ada satupun masyarakat Buton yang tidak paham dengan sejarah pedole-dole ini. Demikian dokumenter budaya produksi RRI Bau-Bau. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 57 jemaah haji asal Bau-Bau masih dalam pantauan Dinas Kesehatan. Kunjungan Menteri Koperasi dan UMK Republik Indonesia di Kabupaten Buton Tengah 25 Agustus nanti akan diramaikan dengan pameran UMKM dan pariwisata. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.